Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 0,55% ke angka 8.537. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dan ternyata mendapatkan suntikan pinjaman dari Danantara. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham keras yang bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 350. Tapi secara teknikal jika kita perhatikan keras tadi sudah kurang oke. Sebelumnya jika kita perhatikan garis EMA 50 masih berupa support kuat setiap kali keras terkoreksi mengetes garis EMA 50, keras masih bisa bertahan dari rebound. Terus secara berhasil rebound jika kita perhatikan beberapa kali keras mencoba untuk naik di atas 420 ini selalu gagal break. Dan saat ini 400 juga belum terkonfirmasi break. Dan setelah gagal break, dalam beberapa minggu terakhir ini cara pergerakan keras sudah tidak oke. Saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Dan kemarin sempat mendekati support di 330. Hari ini keras memang masih naik tapi terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 360. Dan kalau pemerintah bahwa keras mendapatkan suntikan dana pinjaman 4,9 triliun dari Danantara. Dan ini salah satu sentimen untuk Danantara karena mendapatkan dari sentimen untuk keras karena mendapat dana pinjaman dari Danantara. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk keras, asing terpantau hari ini masih keluar. Kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk keras secara teknikal saat ini masih belum oke. Jadi tetap harus hati-hati jika terpantau minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas 360. Dan cara pergerakan keras saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah jika terpantau gagal naik di atas 360 dan target penurunan terdekat di 330 sampai harga 300 untuk tren jangka menengah karena cara pergerakan saat ini keras sudah tidak uptrend pada saat terkonfirmasi turun bawah garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham keras untuk saat ini, cara teknikal lebih oke untuk buy on breakout apabila keras berhasil naik di atas garis EMA 50 minggu depan. Apabila mau coba entry di support, lebih oke mau saya coba tunggu di sekitar 320 sampai harga 300. Lihat di support mana keras bisa bertahan dari rebound. Tapi secara teknikal ingat apabila teman-teman saat ini masih hold saham keras, saya sudah harus hati-hati. Kan cara pergerakan ada potensi sudah mulai bergerak downtrend jika gagal bertahan di atas 300. Selanjutnya saya coba analisa saham Pegas yang jika kita lihat secara teknikal saat ini masih oke, masih bergerak uptrend. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, Pegas masih gagal naik di atas resisten di 1900. Tapi secara pergerakan bisa kita lihat Pegas masih oke. Setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 150. Setelah berhasil naik, Pegas selalu kuat di atas garis EMA 50. Saat ini sudah berhasil naik di atas 1850. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Pegas ini masih menarik. Bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenaikan hari ini memang tidak sampai 1%, tapi terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Pegas yang sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 1800 atau garis EMA 50 di 1785 untuk trail stopnya. Dengan target lebih jauh, menurut saya masih ada potensi untuk menuju harga 2000 untuk tren jangka menengah. Tapi untuk saat ini jika terpantau mencoba break 1900 masih gagal, saya lihat Pegas masih akan sideways untuk tren jangka pendek dan target penurunan terdekat di 1850 sampai 1800. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Pegas, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila break 1900 atau jika terpantau gagal break lebih oke coba tunggu di sekitar 1800-an untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham MTEL. MTEL bisa kita lihat minggu lalu sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 630. Setelah menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat MTEL minggu ini berhasil bertahan dari rebound. Dan cara tren MTEL masih oke setelah berhasil break garis EMA 50 150. Dan saat ini bisa kita lihat MTEL mencoba untuk break resisten di 630 dengan candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di sini asing memang masih terus keluar, tapi kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan MTEL minggu lalu masuk ke watchlist kami berantem member untuk coba dipantau
Kan cara pergerakan menarik walaupun sideways dan terpantau melemah ini ada akumulasi. Dan Antam juga minggu lalu kami masuk ke watchlist dan saat ini juga Antam masih bergerak naik. Jadi untuk MTL sebenarnya sudah mencapai target terdekat di 630. Tapi karena candle lumayan solid, saya lihat masih ada potensi untuk menuju 650 sampai 660. Tapi teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, saat ini masih mencoba break 630. Jika terkonfirmasi berhasil break, teman-teman masih bisa buy breakout. Tapi lebih oke apabila bisa dapat di sekitar 600 sampai 610. Jadi lebih oke apabila bisa dapat di sekitar support 600 ini. Selanjutnya saya coba analisa TBG. TBG cara tren juga bisa kita lihat. Saat ini kembali uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi memang TBG cara pergerakan lebih liar daripada MTL. Dan bisa kita lihat hari ini TBG sempat naik tinggi menyentuh 2700 tapi penutupan masih berada di sekitar 2500. Jadi masih mencoba untuk break resisten 2500 nih. Dan jika kita perhatikan sebelumnya juga TBG mencoba untuk break 2500 ini masih gagal dan sempat melemah. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham TBG di harga bawah pada saat berhasil break harga 2000, mungkin saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 2350 atau 2300 untuk trial stopnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan TBG hari ini, asing terpantau juga masih keluar satu minggu terakhir ini, dan kenaikan 8% lebih ini jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi untuk TBG saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 2500. Ini bisa coba dipantau apabila berhasil break. TBG saya lihat masih on track untuk kembali naik mengetes 2700 sampai 2800. Jika terpantau hari Senin terkoreksi pun mungkin dikoreksi wajar. Karena memang TBG dalam satu minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Dan apabila teman-teman belum sempat pantau the entry di harga bawah, lebih oke misalnya tunggu terkoreksi ke sekitar 2300. Apabila TBG terkoreksi ke 2300 masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk entry di sekitar 2300. Dengan target swing jangka pendek di 2500 tanpa target lebih jauh di 2700 sampai 2800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.